Mungkin beberapa orang di antara kita mempertanyakan, mengapa Yesus Kristus yang adalah Raja Mesias itu lahir di kandang domba? Mesias apa itu? Oleh karena itu, siapkan dirimu dan dengarkanlah ini. Origen dari Alexandria pada tahun 248 Masehi mencatat bahwa Yesus Kristus lahir di dalam sebuah gua di Bethlehem, di mana Yesus Kristus lahir di kandang domba yang berupa gua di Middle Eder. Jadi adalah fakta sejarah bahwa Yesus Kristus merupakan lahir di kandang domba yang berupa gua itu di Middle Eder. Lalu mengapa harus di kandang domba? Menurut Kejadian 35 ayat 21 dalam Targum Jonathan disebutkan bahwa Malka Mesiha atau Sang Raja Mesias itu akan menampakkan dirinya di Midgal Eder pada hari-hari terakhir. Bahkan dalam kitab suci Perjanjian Lama di dalam Mika 4 ayat 28 yang berisi tentang nubuatan Yesus Kristus disebutkan bahwa hai menara kawanan domba, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ve'atah Midgal Eder. Artinya lahirnya Sang Raja Mesias itu di kandang domba atau di Midgal Eder merupakan nubuatan yang harus terjadi. Lalu apa itu Midgal Eder? Midgal Eder merupakan sebuah tempat di mana domba-domba dipersiapkan untuk menjadi korban di Bait Allah. Di mana di tempat ini, yaitu di Midgal Eder, akan ada imam-imam yang bertugas untuk memfilter dan juga memilih domba-domba yang layak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di Bait Allah. Hal ini dapat ditemukan dalam Misnah Sekalim. Artinya tempat kelahiran Yesus yang tidak biasa ini merupakan penggenapan yang sempurna dari korban-korban yang datang dari Midgal Eder. Maka tak heran Yohanes Pembaptis menurut Yohanes 1 ayat 29 menunjuk Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tentu saja Yohanes Pembaptis mengungkapkan hal tersebut karena ia tahu bahwa Sang Mesias itu harus lahir di kandang domba di Midgal Eder. Maka tidaklah suatu kebetulan jika Yesus Kristus yang adalah Raja Mesias itu, atau Malka Mesiha, lahir di kandang domba di Midgal Eder. Karena kelahirannya di tempat itu merupakan nubuatan yang harus digenapi oleh kebenaran Allah. Maka tak heran ketika Eusebius dari Kaisarea pada abad kedua yang merupakan sejarawan gereja menyatakan bahwa Midgal Eder yang terletak 1000 kaki dari Bethlehem di mana para gembala menerima kelahiran Kristus dan beritanya merupakan tempat yang sama dengan Midgal Eder yang berada pada Kejadian 35 ayat 21. Wow, semoga informasi ini bermanfaat dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Tuhan memberkati. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Sebelum kita menjamu pertanyaan tersebut, alangkah lebih baik dan adalah penting bagi kita untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama. Dalam Lukas 1 ayat 46 hingga 55 pada konteks nyanyian pujian Maria, dengan jelas Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Jadi dengan jelas dari ayat tersebut kita mendapati bahwa Bunda Maria menyembah Sang Nama atau Sang Hashem, yakni Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang adalah Allah yang esa itu. Lalu bagaimana dengan kandungan Bunda Maria? Tentu saja Bunda Maria tahu persis bahwa apa yang ada di dalam kandungannya merupakan perbuatan yang maha kuasa atau Allah yang esa. Sehingga ia menyatakan dalam Lukas 1 ayat 49, "Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Bahkan di ayat 55 Bunda Maria persis mengetahui bahwa apa yang ada di dalam kandungannya merupakan Mesias yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham dan keturunannya. Di sisi lain, Alkitab memberitahu kita bahwa yang berinkarnasi menjadi daging adalah Sang Firman, bukan Sang Bapa. Artinya adalah ketika Sang Firman yang berhakikat Allah itu menjadi daging dan dikandung di dalam kandungan Bunda Maria, bukan berarti kerajaan sorga mengalami kekosongan, karena yang berinkarnasi bukanlah Sang Bapa, melainkan Sang Firman yang ia utus sendiri dan keluar dari dirinya. Dan tentu saja Bunda Maria mengetahui bahwa Sang Firman yang berinkarnasi menjadi daging melalui kandungannya itu berhakikat Allah, sehingga ketika Yesus Kristus lahir di dunia ini, Bunda Maria pun menyembah Yesus. Hal ini dapat kita lihat pada peristiwa kebangkitan Yesus dalam Matius 28 ayat 9, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain
menyembah Yesus. Sehingga kita memperoleh pengertian ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menyembah Yesus yang bangkit itu, karena mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Jadi kesimpulan dari penjabaran ini adalah Bunda Maria menyembah Yesus karena Bunda Maria tentu tahu persis bahwa apa yang ada dalam kandungannya adalah perbuatan yang maha kuasa, yakni Sang Firman yang menjadi daging. Di mana ketika Bunda Maria menyembah Sang Firman atau Yesus Kristus, ia juga menyembah Sang Bapa, karena Sang Firman itu adalah ide, kecerdasan, dan logikanya Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu. Dan sebagai catatan tambahan, tentu saja Bunda Maria tidak menuhankan darah dan daging Yesus Kristus, melainkan ia menuhankan hakikat keilahian dari Yesus Kristus yang pada mulanya adalah Sang Firman-Nya Sang Bapa Allah yang esa itu. Dan perlu diketahui bahwa yang dilahirkan Bunda Maria bukanlah hakikat keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus, melainkan darah dan daging yang merupakan wujud inkarnasi dari Sang Firman itu. Hal ini yang sekaligus menjadi dasar iman kekristenan yang benar, bahwa kekristenan tidak pernah menuhankan manusia, namun kami menuhankan ia Sang Firman yang adalah Allah itu, yang kemudian menjadi daging yang dikenal dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda dan selamat hari Minggu. Kisah yang menarik dari seorang mualaf Ustadz Felix Siao berkaitan dengan pertanyaan seputar kekristenan yang menurut beliau cukup membingungkan. Namun tentu saja sebenarnya kebingungan itu berakar dari kurangnya belajar, kurangnya membaca dan menggali lebih dalam untuk mencari literasi yang mendukung. Namun meskipun demikian, mari kita kaji lebih dalam untuk menjawab kekepoan Anda dan siapapun mengenai pertanyaan yang dilontarkan dalam video tersebut bersama saya. Yang pertama mengenai pertanyaan siapakah yang menciptakan alam semesta, apakah Bapa, Firman, atau Roh Kudus? Beberapa orang kerap kali salah paham mengenai pengertian Allah Tritunggal yang esa, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus yaitu doktrin Trinitas merupakan tiga Allah yang digabungkan menjadi satu, atau bahkan satu Allah yang dibagi-bagi menjadi tiga. Sehingga pemahaman yang keliru mengenai Tritunggal tersebut kerap kali memunculkan pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh beliau di awal video. Sejak abad pertama, yaitu sejak dimulainya era kekristenan, Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia telah mengajarkan prinsip Tritunggal yang disebut dengan Triados, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan istilah Trinitas yang Kudus atau Hagia Triada. Di mana pengajaran Tritunggal yang dimaksud bukanlah mengenai pengajaran ada tiga Tuhan atau tiga Allah yang terpisah-pisah, yang kemudian dijadikan satu. Namun yang disebut Tritunggal adalah penjelasan sistematis dan teologis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Artinya Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Karena kekristenan sejak mulanya memang menyembah Allah yang esa, bahkan dalam pengakuan iman kekristenan seperti pengakuan iman Nisea yang berbunyi, "Aku percaya kepada satu Allah yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa." Jadi dengan jelas sejak mulanya kekristenan memang menyembah Allah yang esa yang disebut dengan monoteisme Tritunggal. Di mana secara sederhana Allah Tritunggal berbicara tentang Allah yang esa yang disebut sebagai Bapa, yang memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Dia disebut sebagai Bapa bukan karena dia berjenis kelamin. Dia disebut sebagai Bapa karena dia merupakan asal-usul segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan disebut sebagai Sang Sumber. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki akal budi, kecerdasan yang disebut sebagai firman atau logos dalam bahasa Yunani, dan juga memiliki roh, di mana Allah yang esa, yaitu Sang Bapa tadi, menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya dan memberi hidup melalui rohnya yang kudus yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, kembali kepada pertanyaan sebelumnya, lalu siapakah yang menciptakan alam semesta? Tentu yang menciptakan alam semesta yaitu Sang Bapa melalui firman-Nya dan menghidupinya melalui rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Jadi baik Bapa, firman atau anak, dan rohnya Allah atau Roh Kudus sama-sama berkarya di dalam penciptaan dan juga di segala pekerjaannya. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang di luar dari Allah, tetapi yang di dalam diri Allah.
Pertanyaan yang kedua mengenai kalau Yesus adalah Tuhan, lantas kenapa ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Waduh. Kita perlu mengetahui bahwa Yesus merupakan firman Allah yang inkarnasi di dalam daging. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sebagai Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ucapan Yesus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, merupakan penggenapan dari Mazmur 22, yaitu nyanyian rusa betina atau Ayelet Hasyakar, di mana seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud harus mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani. Dan ketika Yesus di kayu salib berseru sebagai Eli, Eli, lama sabachthani, artinya memang dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Lalu kepada siapa Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani tersebut? Tentu ia menyatakannya kepada Sang Bapa yang adalah sumbernya Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus menurut pengakuannya sendiri berkata bahwa Aku datang dan keluar dari Bapa. Karena Yesus adalah Sang Firman dan Bapa adalah Sang Sumber itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penjabaran saya adalah doktrin ala Trinitas yang kerap kali disalahpahami bukanlah berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tetapi ala Trinitas berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Dan tentu tidak lupa saya selalu menyuarakan kepada teman-teman sekalian agar selalu mencari hikmat di dalam pemahaman akan Allah yang sejati. Karena kurangnya belajar, kurangnya hikmat seringkali membuat kita tersandung yang kemudian membuat kita menolak Yesus Kristus karena pemahaman dan juga filsafat yang kosong. Oleh karena itu, setialah di dalam Kristus karena hidup hanya ada di dalam Dia. Tuhan memberkati dan shalom. Aleh.